Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa sekalian, saat ini kita akan melihat satu pembahasan yang penting dalam masalah haji. Dan ini insya Allah akan membantu setiap orang yang ingin menjalankan ibadah haji. Kami akan membuat ringkasan apa saja amalan-amalan yang akan dilakukan ketika seorang itu menempuh ibadah haji. Ibadah yang sangat mulia. Perlu kita pahami terlebih dahulu bahwasanya dalam ibadah haji itu ada 3 bentuk manasik. Kita bisa memilih dari 3 manasik yang ada. Namun salah satu manasik itu yang dipilih oleh para ulama dan bahkan mereka punya perbedaan pendapat manakah manasik yang terbaik. Intinya di sini ada 3. Yang pertama adalah manasik tamattu. Kemudian yang kedua adalah manasik qiran. Yang ketiga adalah manasik ifrad. Kita tilik terlebih dahulu manasik ifrad. Itu artinya niatannya ketika berangkat itu adalah haji saja. Dia sudah pernah melakukan umrah barangkali. Ya, dia sudah pernah melakukan umrah barangkali. Dan ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang berada di sekitar Jazirah Arab. Karena mereka sudah seringkali bolak-balik untuk melaksanakan umrah. Maka mereka cukup berniatan haji saja. Dan mereka kadang mepet dengan hari tarwiyah. Baru mereka datang ke tanah haram, datang ke Masjidil Haram ya untuk melaksanakan ritual-ritual ibadah haji yang ada. Kemudian yang kedua adalah ibadah qiran. Itu artinya niatannya sekaligus haji dan umrah. Ya, sedangkan yang ketiga itu adalah manasik tamattu, yaitu dia berniat untuk haji sekaligus di dalamnya juga ada umrah. Namun kenapa disebut tamattu di sini? Karena ada bersenang-senang tatkala itu. Ini agak sedikit berbeda dengan qiran. Kalau qiran tidak ada bersenang-senang di situ. Maksudnya bersenang-senang di sini adalah jadi terlebih dahulu orang yang ingin melakukan ibadah manasik tamattu ini melakukan umrah terlebih dahulu sampai ibadah umrahnya itu rampung. Ya, baru setelah itu dilanjutkan dengan ibadah haji. Namun di antara ibadah umrah dan haji di sini ada selang waktu dia bisa bersenang-senang dengan memakai pakaian bebas dan juga dia bisa berhubungan intim dengan istrinya. Dia bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang saat ihram itu terlarang. Nah, kalau qiran tidak, dia nyambung langsung tanpa melepas baju ihram, jadi tetap memakainya. Namun kalau tamattu, ya dia boleh mengganti dengan pakaian bebas dan nanti ketika datang tanggal 8 Zulhijjah barulah nanti akan dilaksanakan ritual haji. Intinya di sini para ulama memilih yang lebih bagus adalah tamattu karena Nabi SAW ingin melakukannya. Makanya sekarang yang kita bahas adalah skema manasik tamattu dan inilah yang biasa dipilih oleh jemaah haji yang berasal dari tanah air kita. Kita lihat para pemirsa sekalian bagaimana rangkaian cara melakukan manasik tamattu ini. Kita mulai yaitu tamattu nanti akan dimulai seperti ibadah umrah juga ya. Jadi kita akan mulai dari ibadah umrah terlebih dahulu. Nanti baru di situ nanti ada ibadah haji ketika datang 8 Dzulhijjah. Ya, saat kita ingin datang sampai ke biasanya kalau dari Indonesia itu langsung berangkat menuju Jeddah langsung ke Madinah. Ya, maka dari Madinah nanti mereka mengambil mikot, yaitu di tempat yang namanya Bir Ali. Ya, tempat yang namanya Bir Ali saat ini disebut dengan nama tersebut untuk berihram untuk umrah. Jadi ketika itu disunahkan untuk mandi, lalu berpakaian ihram, laki-laki dengan pakaian atasnya warna putih, ya pakaian bawahnya juga warna putih dengan cuma 2 lembar kain saja. Kalau perempuan seperti pakaian yang mereka sehari-hari gunakan. Tapi di situ tidak boleh nanti setelah berihram tidak boleh memakai wangi-wangian dan larangan-larangan yang lainnya. Jadi berniat berihram. Saat itu mengucapkan labbaik umrah. Ya, labbaik umrah. Yaitu maksudnya untuk umrah terlebih dahulu, ya. Atau ketika itu dia sudah bisa berniat langsung kedua-duanya, tapi yang pertama kali dia niatkan di sini untuk umrah terlebih dahulu. Kemudian setelah itu melakukan tawaf. Jadi saat dari mikot menuju Masjidil Haram sekarang, ya kira-kira kalau dari Bir Ali sampai ke Masjidil Haram itu sekitar 4 jam. Maka nanti dia akan melakukan tawaf umrah dengan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Ya. Setelah melakukan tawaf umrah, lalu dia akan melakukan sa'i umrah. Jadi sini masih umrah, melakukan sa'i umrah di Safa dan Marwah. Ya. Ini juga nanti akan melintasi Safa ke Marwah 1 kali lintasan, Marwah ke Safa 2 kali sampai 7 kali dan nanti berakhir di Marwah.
Baru setelah itu jika ini sudah selesai, tawaf dan sa'i sudah selesai, barulah memendekkan rambut. Di sini kita tidak mengundulkan rambut sampai habis. Kenapa? Karena rambut yang ada tadi ini nanti akan digundul habis nanti ketika sudah pelaksanaan haji. Kalau di sini kita sisakan ya minimal 1 atau 2 cm. Ya 1 cm biasanya tukang cukur yang ada di sana itu mengetahuinya. Ya, baru nanti disebut di sini tahallul untuk umrah. Nah, setelah tahallul ini dia boleh memakai pakaian bebas. Nah, setelah itu jadi biasanya di sini misalnya datang pada bulan Zulqa'dah. Maka dia mesti menunggu sampai bulan Dzulhijjah sampai 8 Dzulhijjah pada hari tarwiyah. Di situ nanti dia mengenakan pakaian ihram kembali. Ya, dan nanti saat itu dia berniat untuk berhaji, ya. Dia mengucapkan labbaik hajjan. Ya, Allahumma labbaik hajjan, ihram untuk haji. Dia bisa mulai dari pagi harinya atau siang harinya. Yang penting tidak masuk sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Ya. Lalu setelah itu biasanya dari hotel ada beberapa jamaah yang berinisiatif ya untuk berangkat menuju Mina untuk melakukan mabit, dan di situ disunahkan mabit di Mina pada hari tarwiyah. Ya, mabit di Mina pada hari tarwiyah. Baru setelah itu beranjak menuju Arafah, padang Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Kadang yang mabit di Mina ini tidak dilakukan oleh sebagian jamaah karena ingin segera datang ke Arafah. Ini tidak masalah karena ini hukumnya sunnah. Nah, sampai ke Arafah kadang ada yang sudah mengambil di malam hari untuk malam 9 Dzulhijjah. Ya, nanti mereka tunggu sampai di siang harinya untuk melakukan wukuf di Arafah. Artinya berdiam di daerah Arafah, tidak keluar-keluar dari area tersebut, dan di situ ada pembatas-pembatas yang menunjukkan bahwasanya kita tidak boleh melewati area tadi. Jadi cuma berwukuf di Arafah saja. Nanti sampai tenggelamnya matahari baru kemudian beranjak menuju Musdalifah. Nanti sholat maghrib dan isya secara jamak itu akan dilakukan di Musdalifah. Namun kalau ini menyulitkan maka bisa dilakukan di Arafah. Intinya di Musdalifah nanti perintahnya adalah mabit untuk sebagian besar malam. Jadi kalau malam itu kita tetapkanlah taruh ada 10 jam, berarti sebagian besar malam, berarti kita kalau bisa bermalamnya itu di atas 5 jam berada di Musdalifah. Kecuali bagi orang yang punya uzur maka dia boleh cuma melintasi Musdalifah saja atau dia melewati pertengahan malam, ya maaf, dia melewati pertengahan malam. Kemudian nanti dia seperti orang yang sepuh, yang sudah tua, para wanita yang mungkin ini kelelahan, kecapean, dia bisa langsung kembali ke penginapannya yang ada di daerah Mina. Kemudian setelah itu di pagi harinya ini menunggu di Musdalifah ini sampai matahari terbit. Kemudian di pagi harinya menunggu sampai matahari terbit. Orang-orang nanti akan menuju ke tempat pelemparan jumrah untuk melakukan pelemparan satu jumrah, yaitu jumrah Aqobah. Nah, jumrah Aqobah ini dilempar pada tanggal 10 Dzulhijjah pagi. Mulai dari 10 Dzulhijjah pagi nanti akan dilakukan pelemparan jumrah Aqobah. Ya, biasanya yang dari Musdalifah itu langsung menuju sana. Ada juga yang berinisiatif istirahat terlebih dahulu. Nanti kalau mereka sudah fit di pagi harinya, baru mereka melakukan pelemparan jumrah Aqobah. Ini dilakukan pada tanggal 10 Dzulhijjah pagi, ya sampai siang. Nah, kemudian setelah itu para jamaah haji melakukan penyembelihan hadyu. Biasanya mereka cuma menitipkan saja pada ada beberapa tenda yang ada di Mina. Ketika itu mereka cuma memberikan uang saja 400 real atau 500 real itu kepada panitia yang ada yang mengurus dari kerajaan Saudi Arabia untuk masalah hadyu di sini, yaitu penyembelihan seperti layaknya kita menyembelih kurban. Baru setelah itu yang melaksanakan haji itu mengundul kepala untuk laki-laki, sedangkan perempuan nanti dia cukup mengambil 3 helai rambut sama seperti dia melakukan umrah. Nah, inilah yang disebut tahallul pertama, artinya seluruh larangan itu dibolehkan kecuali berhubungan intim suami istri. Ya, baru setelah itu melakukan tawaf ifadah, yaitu nanti menuju ke Masjidil Haram. Namun di sini para pemirsa sekalian, untuk tawaf ifadah di sini bebas, tidak ditetapkan pada waktu tertentu. Artinya kalau bisa tanggal 10 ya bisa dilakukan tanggal 10 Dzulhijjah. Namun kalau dia tunda karena mengingat antrian yang begitu banyak, ya jamaah yang begitu padat nanti di Masjidil Haram, dia bisa menunda misalnya sampai 13 Dzulhijjah sampai 14. Di sini tidak ada batasannya. Namun ingat, ini adalah bagian dari rukun haji. Harus dilakukan. Baru setelah itu melakukan sa'i haji. Ya, ini tawaf ifadah sama seperti tadi melakukan tawaf umrah 7 kali putaran, baru melakukan sa'i haji. Dua-duanya ini termasuk rukun. Ya, untuk melintasi Safa dan Marwah tadi sampai 7 kali dan berakhir di Marwah. Baru setelah itu, ya, kalau ini dilakukan misalnya tanggal 10, nanti dia kembali lagi ke Mina untuk melakukan mabit.
pada tanggal 11, 12. Kalau dia memilih dilanjutkan sampai 3 hari, berarti tanggal 13. Nah, di sela-sela tadi dia melakukan mabit di Mina, nanti dia akan melakukan pelemparan jumrah. Yaitu 3 jumrah di sini, yaitu jumratul ula, jumratul wusta, dan jumratul aqabah. Dia akan melakukan pelemparan 3 jumrah tadi pada 3 hari yang ada, kalau memilih 3 hari. Atau kalau memilih 2 hari, setelah sebelum tenggelamnya matahari pada hari ke-12, dia segera meninggalkan Mina. Kalau dia ingin melanjutkan berarti sampai hari ke-13 nanti juga akan melakukan pelemparan 3 jumrah tadi, jumratul ula, wusta, dan aqabah. Nah, kalau ini sudah, maka ritual-ritual penting di sini sudah dilakukan, ya. Maka tinggal yang terakhir tawaf wada. Tawaf wada dilakukan ini ketika kita sudah ingin meninggalkan Mekah, artinya ritual-ritual ibadah haji kita sudah selesai. Dan barulah ketika itu melakukan tawaf wada. Dan Nabi SAW katakan bahwasanya jadikanlah ibadah manasik kalian yang terakhir itu adalah ibadah, ya, tawaf. Ya, kecuali bagi wanita yang mengalami haid, dia diberikan keringanan ketika itu. Intinya di sini inilah amalan yang terakhir dari ibadah haji. Setelah itu bebas. Ada yang ingin melakukan ziarah ke Madinah, atau ada yang langsung pergi ke Jeddah untuk menunggu keberangkatan menuju tanah air. Nah, itu bebas setelah itu. Yang penting di sini wada, tawaf wada ini adalah ibadah yang terakhir. Setelah itu tidak lagi ada ibadah yang lainnya yang bagian dari haji di situ. Jadi ini adalah ibadah yang terakhir langsung ketika itu seorang meninggalkan Mekah. Jadi ingat, ini yang dilakukan kalau kita hitung itu mulai dari tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jadi mayoritas yang melakukan ibadah haji itu sebenarnya cuma 6 hari. Ya, namun biasanya karena saking banyaknya jamaah haji yang ada, maka kadang ada yang berangkat lebih dulu, nanti pulangnya juga lebih dulu, butuh sampai 40 hari. Ini karena butuhnya antri di situ, butuhnya ketika melakukan ibadah-ibadah tertentu itu tidak bisa dilakukan sekaligus. Ya, makanya ada yang mungkin bisa melakukan lebih daripada 6 hari. Namun kalau yang berada di sekitar Jazirah Arab, yaitu yang berada di kerajaan Saudi Arabia, rata-rata melakukannya seperti itu, cuma singkat dalam waktu 6 hari. Maka mudah-mudahan dengan skema ibadah haji ini membuat kita itu paham akan melakukan ibadah haji tersebut. Yang mungkin sedang melakukan ibadah haji, mudah-mudahan bermanfaat bagi dirinya untuk melihat skema-skema semacam ini. Dan yang ingin beribadah haji, mudah-mudahan juga bisa semakin menambah pengetahuannya supaya semakin siap untuk melaksanakan ibadah haji tersebut. Demikian para pemirsa sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.